Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sabda Nugroho, NIM J1B024100033. Pada video ini, saya akan membahas secara lengkap urutan mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembuatan gula pasir atau gula kristal dari tebu, mulai dari tahap persiapan hingga pengemasan produk akhir. Presentasi ini dibagi menjadi 4 bab utama. Yang pertama itu persiapan tebu yang mencakup pertimbangan, can carrier, can leveler, can cutter, dan shredder. Kedua, ekstraksi dan pemurnian yang mencakup gilingan, juice heater, clarifier, dan rotary vacuum filter. Tiga, penguapan dan kristalisasi dengan evaporator dan vacuum pan. Keempat, penyelesaian produk yang mencakup crystallizer, centrifugal, dryer, dan packaging. Kita mulai dengan bab pertama, persiapan tebu. Pada tahap ini, tebu yang datang ke pabrik akan melalui serangkaian proses penyiapan agar siap untuk diekstraksi niranya sebanyak-banyaknya. Nah, mesin yang pertama adalah timbangan tebu atau weight bridge. Fungsinya adalah menimbang bundalan tebu yang masuk ke pabrik menggunakan digital crane scale yang terhubung langsung dengan komputer secara otomatis. Sistem FIFO diterapkan untuk mengatur tebu masuk dan kapasitas emplacement diatur sebesar 130% dari kapasitas giling per hari dengan safety factor 30% untuk menghindari overstock dan kehilangan kadar gula. Selanjutnya, tebu diangkut menggunakan can carrier, yaitu konveyor berantai bergelombang yang membawa tebu dari feeding table ke can cutter. Can cutter mengatur tebu agar tidak overload sebelum masuk ke cutter. Ada can leveler yang berfungsi meratakan tebu yang menumpuk di feeding table agar kerja cutter tidak berat dan tidak rusak akibat penumpukan. Berikutnya adalah can cutter dan shredder atau HDHS. Can cutter memotong dan memecah batang tebu dengan 2 unit pisau. Can cutter 1 dengan mata pisau lebih besar untuk tebu berukuran besar, dan can cutter kedua dengan mata lebih kecil. Setelah itu, HDHS atau Heavy Duty Hammer Shredder membuka sel-sel tebu yang belum pecah dengan memukul-mukul tebu menggunakan hammer berputar tinggi, menghasilkan serabut tebu yang siap digiling. Kita masuk ke bab 2, yaitu ekstraksi dan pemurnian. Pada tahap ini, nira dipisah dari ampas tebu, kemudian dibersihkan dari kotoran yang menghasilkan nira jernih. Mesin utama dalam ekstraksi adalah gilingan atau milling tandem. Terdiri dari 3-4 unit gilingan yang bekerja berurutan. Setiap unit punya 3 roll gilingan, atas, depan, dan juga belakang, dengan permukaan bergerigi. Tebu diperas 2 kali per unit. Sistem imbibisi menggunakan air atau nira encer untuk membilas ampas dan meningkatkan ekstraksi. Hasilnya adalah nira perahan pertama dan nira perahan lanjutan yang bergabung menjadi nira mentah. Nah, nira mentah kemudian masuk ke juice heater dan proses pemurnian. Juice heater pertama memanaskan nira ke 70-75 derajat Celcius. Kemudian proses devaksi menambahkan kapur CaOH2 untuk menaikkan pH hingga 7,2-8,5. Proses sulfitasi menambahkan SO2 untuk pemutihan. Juice heater kedua memanaskan nira ke 105-110 derajat Celcius untuk membunuh mikroba. Terakhir, flash tank menurunkan tekanan dan membuang gas-gas. Nira panas kemudian masuk ke door clarifier, yaitu tangki pengendapan besar, di mana nira mengalir dengan kelajuan rendah hingga padatan mengendap. Hasilnya adalah nira encer yang jernih dan nira kotor. Nira kotor kemudian disaring menggunakan rotary vacuum filter untuk mengekstraksi sisa gula dalam lumpur.
Nira hasil filtrasi dikembalikan ke proses sementara lumpurnya dibuang. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu penguapan dan kristalisasi. Pada tahap ini, nira jernih dipekatkan hingga terbentuk kristal gula. Evaporator atau stasiun penguapan menggunakan sistem multi-efek evaporator yang terdiri dari 4-6 badan berurutan. Uap panas dari boiler memanaskan tabung-tabung vertikal yang disebut kalandria di bejana pertama. Uap yang dihasilkan kemudian memanaskan bejana berikutnya sehingga sangat menghemat energi. Nira kental kemudian masuk ke vakum pan atau stasiun masakan. Ini adalah bejana kristalisasi yang bekerja di bawah tekanan vakum. Nira kental dipanaskan hingga kejenuhan tertentu, lalu bibitan gula atau seed crystal ditambahkan untuk memulai pembentukan kristal. Kristal membesar hingga ukuran 0,9 sampai 1,1 mm. Sistem yang digunakan adalah sistem 3 tingkat. Masakan A sebagai produk, masakan C, dan juga masakan D. Yang terakhir, bab keempat, penyelesaian produk. Tahapan akhir ini mencakup pemisahan, pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan gula kristal. Masakan dari vakum pan didinginkan dalam crystallizer atau palung pendingin selama 1-2 jam untuk proses nakristalisasi. Setelah itu, masakan masuk ke stasiun putaran menggunakan mesin sentrifugal yang berputar hingga dengan sangat cepat untuk memisahkan kristal gula dari cairan induk. Gula produk kemudian dikeringkan menggunakan sugar dryer dengan sirkulasi udara panas dan dingin melalui single fan. Bacteriogical filter mencegah kontaminasi. Setelah kering, gula disimpan di sugar bin, yaitu silo penyimpanan, sebelum dikemas. Gula diangkut dari stasiun putaran ke dryer dan sugar bin melalui grasshopper conveyor. Dan langkah terakhir adalah pengemasan. Gula kristal putih atau GKP dari sugar bin masuk ke mesin pengayak untuk memisahkan ukuran kristal, granulated, fine, dan superfine. Kemudian gula ditimbang otomatis sebesar 50 kg itu, dimasukkan ke karung plastik, dijahit, dan diangkat ke gudang penyimpanan melalui conveyor. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.